Shalom, puji Tuhan saudaraku, kita boleh menikmati hari yang baru ini, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Mari kita awali ibadah ini dengan menyanyi Kabarkan Injilnya. Saudara, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberi kami kesempatan boleh menikmati hidup di hari yang baru ini. Kami mengawali semua aktivitas kami dengan menghadap hadirat Tuhan, beribadah, memuliakan Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami dimampukan untuk melakukan pesan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan di hari ini dalam Roma pasal 10 ayat 18b. Demikian bunyi firman Tuhan. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, Injil menembus batas. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia memberi perintah kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Itu berarti tugas pemberitaan Injil tidak lagi hanya terbatas untuk orang-orang Yahudi saja, tapi meluas menjangkau bangsa-bangsa lain. Dan sebagaimana yang dikatakan Yesus, bahwa dengan adanya kuasa Roh Kudus, maka Injil akan tersebar bukan hanya di Yerusalem, tapi sampai ke ujung bumi. Saudaraku, baik Paulus maupun para rasul lainnya, bahkan semua orang percaya pada waktu itu, mereka telah berupaya melakukan amanat agung Tuhan Yesus dengan penuh ketekunan dan kesetiaan. Bacaan hari ini Paulus berefleksi dari Mazmur 19 ayat 5, bagaimana alam semesta menyaksikan tentang kemuliaan Allah yang menjangkau seluruh dunia. Maka seperti itulah upaya para pekabar Injil memperdengarkan suara dan perkataan mereka untuk menjangkau seluruh bumi. Namun disayangkan, tidak semua orang mau percaya dan menerima Injil. Saudaraku, ini tantangan dalam pemberitaan Injil yang bukan hanya dialami oleh Paulus dan para rasul, tapi juga oleh para pekabar Injil dari masa ke masa. Tidak semua orang mau percaya dan menerima Injil, tapi bukan berarti kita berhenti memberitakan Injil. Penolakan bahkan penderitaan bisa saja terjadi, tapi kita jangan menyerah dan patah semangat. Tuhan mau kita semua yang telah hidup dalam kebenaran Injil akan terus mewartakan Injil, kabar baik itu, agar semakin banyak orang yang menikmati keselamatan di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di tengah zaman yang terus mengalami perubahan, tugas pemberitaan Injil harus tetap dilakukan. Karena itu, kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada agar tidak ketinggalan. Di era digital atau era globalisasi ini, kita dapat memanfaatkan kemajuan iptek sebagai sarana pemberitaan Injil yang tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagaimana program Renungan Harian Keluarga dari channel YouTube ini.
yang bisa diakses oleh saudara sekalian, oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kita juga dapat menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, dan lain sebagainya untuk mewartakan kabar baik yang bisa menjangkau sebanyak-banyaknya orang untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Tentu saja semua upaya ini harus tetap dibarengi dengan cara hidup yang benar, sikap dan perilaku hidup yang benar. Karena pemberitaan Injil menyangkut totalitas hidup kita, baik kata tapi juga tindakan yang dapat menjadi teladan bagi banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa kami punya tanggung jawab untuk terus memberitakan Injil, kabar baik, kabar sukacita kepada siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami, kiranya Tuhan akan memberi kami kemampuan. Diberkatilah setiap orang, setiap keluarga yang telah mengikuti renungan harian keluarga di hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan terus menjadi bagian hidup kami. Dan kami bermohon Tuhan menolong kami ketika akan melakukan segala aktivitas, tugas pekerjaan sepanjang hari ini. Biarlah semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.